Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Ya, mari kita jaga kesehatan kita masing-masing sebaik-baiknya ya, agar kita dapat beraktivitas, dapat belajar dengan lebih baik lagi. Baik anak-anakku semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perpindahan panas ya. Kita tahu bahwasannya panas adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting ya dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya energi panas atau kalor. Nah, dan kita perlu tahu bagaimana energi panas atau kalor itu ya berpindah ya dalam kita memanfaatkan energi kalor ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, akan terjadi perpindahan energi kalor ya. Perpindahan energi panas atau energi kalor terjadi melalui tiga cara. Yang pertama adalah konduksi, kemudian konveksi, dan yang ketiga adalah secara radiasi ya. Satu persatu akan kita jelaskan, kita jabarkan agar kita dapat memahaminya. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui suatu zat perantara ya, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi konduksi ini adalah perpindahan panas yang membutuhkan suatu zat perantara di mana zat perantaranya tersebut tidak menyertai perpindahan dari kalor. Jadi kalor hanya melewati zat tersebut tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat perantara tersebut. Nah, konduksi ini terjadi pada zat padat. Artinya perantara panas secara konduksi ini adalah zat padat. Nah, biasanya adalah berupa logam ya. Contoh daripada konduksi adalah memanaskan logam. Saat kita memanaskan sebatang logam ya, misalnya ini logam kita panaskan di ujung A, kemudian dalam beberapa saat maka di ujung B ini akan terasa panas ya. Jadi artinya panas ini merambat dari ujung A atau berpindah dari ujung A ke ujung B logam ini, nah, tanpa disertai perpindahan partikel logam ini. Nah, ini yang disebut sebagai konduksi. Jadi logam ini, logam A, B ini hanya sebagai perantara saja ya. Kalor ya, ibarat ini adalah rel ya, kalor itu keretanya mengalir melalui batang tersebut dari A ke B ya. Contoh berikutnya ya, konduksi, yaitu saat kita mengaduk segelas kopi panas misalnya, maka sendok atau ujung sendok akan terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas tersebut. Nah, ini adalah contoh konduksi, di mana konduksi ya, terjadi melalui perantara logam. Nah, penghantar panas atau kalor yang baik disebut sebagai konduktor. Nah, contoh besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium atau singkatnya adalah berbagai jenis logam. Berbagai jenis logam itu merupakan penghantar kalor sehingga disebut konduktor. Adapun antar beberapa logam itu tingkat
penghantarannya kalor, ya. Bagaimana cara menghantar kalor, kemampuan menghantarkan kalornya berbeda-beda sesuai dengan jenisnya masing-masing. Tapi secara umum jenis logam itu adalah konduktor. Contohnya ini besi, ya, batang besi, kemudian ini batang baja. Baja ini sebenarnya merupakan kombinasi antara besi dengan logam yang lain. Kemudian ada kuningan, kuningan ini juga perpaduan antara tembaga dengan timah. Kemudian ada tembaga itu sendiri. Dan masih banyak lagi contoh logam yang lain yang merupakan konduktor. Kita lanjut. Nah, sebaliknya penghantar kalor atau panas yang kurang baik atau buruk disebut isolator. Dengan kata lain, isolator adalah penghambat panas, ya, atau benda yang susah atau tidak bisa menghantarkan panas. Contoh kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Dan ini merupakan zat atau jenis zat yang bukan logam. Nah, ini adalah gambar kayu, kemudian kaca, ini kertas, ini kaca, ya. Ini adalah beberapa contoh benda yang tidak baik dalam menghantarkan panas atau disebut isolator. Berikutnya, cara perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara disertai perpindahan partikel zat perantara tersebut. Nah, ini sama-sama melalui zat perantara. Kalau konduksi yang pertama tadi, zat perantaranya tidak mengalami perpindahan partikel. Kalau konveksi, ya, perpindahan kalor atau panasnya diikuti perpindahan partikel zat perantara tersebut. Jadi zat perantaranya ikut bergerak, ya, searah dengan gerakan atau arah perpindahan panasnya. Nah, konveksi ini terjadi di dalam zat cair dan gas. Ya, kalau konduksi terjadi pada zat padat atau logam, kalau konduksi terjadi pada konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, ini adalah gambarannya. Ya, dimana ada segelas air dipanaskan. Ya. Maka mula-mula, ya, yang terkena panas adalah air yang bagian bawah. Ya. Bagian bawah menjadi panas terlebih dahulu, kemudian karena dia panas, maka dia akan naik ke atas, ya. Akan naik ke bagian air yang lebih dingin. Nah, kemudian bagian ruang kosong yang ditinggalkan naik tadi diisi oleh air dingin yang dari atas, kemudian ikut panas. Begitu seterusnya, yang panas naik ke atas, yang lebih dingin turun ke bawah, muter. Nah, jadi gerakan air atau zat perantara ini mengikuti perpindahan panas. Ya. Yang berikutnya demikian juga ini, kalau dipanaskan di tengah, maka terjadi dua putaran, ya, putaran ke kiri dan ke kanan. Ya, yang di bawah lebih panas naik ke atas, kemudian bagian air yang masih dingin turun ke bawah. Begitu seterusnya, di bawah sudah panas naik ke atas, yang dingin turun ke bawah, panas naik ke atas lagi. Ya, mengikuti gerakan aliran panas. Nah, ini adalah gambar yang lebih real, ya. Jadi kalau kita memanaskan air, maka airnya akan sampai mendidih seperti ini karena gerakan panas, gerakan perpindahan panas itu diikuti oleh gerakan zat perantaranya airnya. Jadi air yang di bawah membawa kalor yang lebih besar ke atas, berikutnya sampai merata, turun ke bawah, terus begitu seterusnya. Akhirnya seluruh air akan
ya mengalami kenaikan suhu, ya, akan semuanya menerima kalor, sehingga kalau kita lihat airnya akan mendidih seperti ini. Ya, ini adalah perpindahan panas secara konveksi, ya, dimana kalornya atau panasnya melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel zat perantara tersebut. Jadi kalor ke air, airnya juga bergerak mengalirkan kalor ke bagian air yang masih belum menerima kalor, ya, sehingga berputar terus dan terjadilah peristiwa mendidih. Itu semuanya menjadi panas. Ya, ini adalah penjelasan tentang konveksi. Ya, ini di mana contoh yang di zat cair. Bagaimana kalau konveksinya melalui gas? Nah, contohnya adalah melalui udara. Nah, ini yang sudah kita familiar, yaitu kita sering dengar namanya angin laut dan angin darat. Nah, ini adalah contoh konveksi atau perpindahan panas melalui zat gas, ya. Angin laut terjadi pada siang hari, ya, di mana pada siang hari itu daratan akan lebih cepat panas daripada permukaan laut. Nah, karena daratan ini lebih cepat panas, maka udara di atas daratan ini akan naik ke atas. Akan naik ke atas, kemudian ruang kosong yang ditinggalkan ini diisi oleh udara yang lebih dingin dari permukaan laut. Nah, kemudian sampai di permukaan daratan naik lagi karena suhunya naik, lebih panas, dan naik. Begitu seterusnya diisi oleh udara dingin dari permukaan air laut. Nah, sehingga terjadilah aliran udara, ya, atau udara yang mengalir yang kita kenal dengan angin yang berhembus dari laut ke darat. Nah, maka disebut sebagai angin laut, asalnya dari laut kemudian berhembus ke darat. Nah, ini karena peristiwa konveksi, ya, karena udara yang panas naik ke atas diisi oleh udara yang lebih dingin. Nah, kalau sudah panas naik ke atas, mengalir begitu, muter, ya, akan terjadi aliran udara dari laut ke darat. Yang kedua, angin darat. Ini lawan dari angin laut. Berarti anginnya berhembus dari darat ke laut. Ini terjadi pada malam hari, ya. Saat itu malam hari, udara di permukaan daratan lebih cepat dingin, ya, lebih cepat turun suhunya. Sebaliknya, udara yang ada di air laut, ya, ini lebih lambat, ya, alias lebih hangat, ya, lebih lambat di dalam menurunkan suhu, ya, lebih lambat turun suhunya di permukaan air laut. Nah, maka karena dia lebih hangat, udaranya akan naik ke atas, kemudian diisi oleh aliran udara dari darat. Begitu seterusnya, sehingga terjadi aliran udara dari darat ke laut yang kita sebut dengan angin darat, ya. Ini kalor dari permukaan air laut naik, ya, melalui udara, kemudian diisi oleh udara yang lebih sejuk atau lebih dingin, begitu seterusnya, sehingga terjadi aliran udara atau angin dari darat ke laut. Nah, angin darat dan angin laut ini zaman dulu dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional, ya, yang masih belum menggunakan mesin, perahunya masih mengandalkan layar, sehingga mengandalkan gerakan angin. Maka pada malam hari nelayan tradisional itu melaut
berangkat melaut karena angin berhembus dari darat ke laut, kemudian pagi atau siang harinya pulang karena angin berhembus dari laut ke darat. Ya, itu adalah contoh konveksi di udara dengan perantara udara atau gas. Selanjutnya, perpindahan panas yang ketiga adalah secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Ya, ini artinya perpindahan panasnya terjadi secara pancaran langsung dipancarkan tanpa adanya zat atau perantara benda tertentu atau zat tertentu. Contoh adalah sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Ini terjadi melalui radiasi. Ya, karena antara matahari dan bumi itu juga terdapat ruang hampa di mana secara teorinya sinar matahari itu tidak bisa melalui ruang hampa. Ya, sinar maupun panas itu tidak bisa melalui ruang hampa. Tapi pada kenyataannya sinar matahari sampai ke permukaan bumi, maka itu artinya sinar matahari atau panas dari matahari sampai ke bumi itu dipancarkan secara langsung tanpa melalui perantara, sehingga dapat melewati yang namanya ruang hampa udara. Gambarannya sinar matahari ya, ini langsung memancar ya, ke permukaan bumi ya, tanpa perantara apapun ya. Demikian penjelasan tentang 3 cara bagaimana panas ya, berpindah atau kalor berpindah atau perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, semoga ini dapat lebih ya, meningkatkan pemahaman kita tentang perpindahan kalor. Nah, sehingga kita dapat lebih memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.